Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terhormat, saya Hubertus Divo Grasianto, mahasiswa Sarjana Hukum STIH IBLAM. Dalam kesempatan ini mau menjelaskan tentang definisi, pengertian, dan sistematika ilmu negara. 1. Pengertian ilmu negara. Kita perlu tahu definisi pokoknya dulu. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan teoritis yang membahas tentang pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara. Ilmu negara ini juga sebagai pengantar untuk mempelajari ilmu hukum lainnya, objek yang juga negara. Nah, ini dibagi menjadi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kemudian kita juga harus memahami sejarah dan asal-usul ilmu negara. Secara historis, ilmu tentang negara yang kita pelajari ini berasal dari Eropa Barat yang bersumber dari zaman Yunani kuno. Zaman kerajaan Romawi sudah dimulai dan diakhiri dengan kodifikasi hukum. Terkenal dengan sebutan kodifikasi 12 meja. Itu berisi tentang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara. Selanjutnya, kodifikasi hukum di negara Romawi perlahan masuk ke negara-negara Eropa Barat ketika itu, dengan melalui beberapa fase atau tahapan. Kemudian akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mulai timbul sebuah ilmu pengetahuan. Negara ini muncul sebagai sebuah ilmu pengetahuan, yaitu pada zaman Kaisar Wilhelm II di Jerman. Muncul juga tokoh-tokoh ahli hukum, salah satunya seorang sarjana dari Jerman yang sangat terkenal yaitu George Jelinek. Kemudian ada tokoh-tokoh lainnya juga, yaitu Plato dan Aristoteles. Ini disebut para filsuf kuno. Dalam buku karyanya juga yang sudah mencoba membahas pemikirannya tentang negara dan sudah bersifat empiris. George Jelinek kita sebut sebagai bapak ilmu negara, kita kenal juga sebagai seorang bapak ilmu negara. Menyusun dan membahas teori-teori ilmu negara secara lengkap dan paling menyeluruh. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya yaitu Machiavelli, J.J. Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke hanya membahas satu pokok bahasan saja. Kemudian kita bisa memahami teori George Jelinek. Apa itu teori George Jelinek? Secara singkat, sistematikanya seperti berikut ini. 1. Teori negara dalam arti luas. Kemudian dia juga yang membagi ke dalam yang kedua yaitu teori negara dalam arti sempit. Nah, teori negara dalam arti sempit ini juga dibagi lagi menjadi dua segi menurut objeknya dan hukumnya, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum antar negara. Yang ketiga, kemudian dibagi lagi menjadi tiga aspek penting, yaitu gambaran, teoritis, dan praktis. Dan yang keempat, secara teoritis dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu secara umum dan secara khusus. Nah, ini masuk ke dalam aspek sosiologis dan bagaimana yuridisnya, yaitu secara struktur hukumnya. Sehingga teori George Jelinek ini sangat lengkap, sistematis, dan sangat menyeluruh. Secara singkat sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teori ilmu negara secara sistematis terbagi menjadi 5 topik bahasan, yaitu sifat hakikat negara, pembenaran negara, terjadinya negara, tipe-tipe utama negara, dan tujuan negara. Dan secara yuridis terbagi lagi menjadi bentuk negara, unsur-unsur negara, konstitusi, alat-alat perlengkapan negara, sendi-sendi pemerintahan, dan fungsi negara. Semoga dengan memahami pengertian dasar, sejarah asal-usul, teori, dan sistematika dari tokoh ilmu negara ini, kita bisa mempelajari ilmu-ilmu hukum lainnya dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang hubungan ilmu negara dengan hubungan tata negara
dan hukum administrasi negara serta hukum antar negara. Bisa kita ketahui, ilmu negara merupakan sendi pokok dari negara dan hukum tata negara. Yang kedua, hukum tata negara merupakan hukum positif yang mengatur susunan organisasi dari negara yang dalam keadaan diam. Lalu ada hukum tata usaha negara, merupakan hukum positif mengenai negara dalam keadaan bergerak. Hukum ini mengatur cara bagaimana alat negara menjalankan tugas dan wewenangnya. Lalu ada hukum antar negara, hukum positif yang mengenai dua negara atau lebih, yang bisa kita sebut sebagai hukum internasional. Lalu ada perbandingan beberapa pakar ilmu negara. Yang pertama, menurut Profesor von Smith, beliau menggunakan dua bukunya dalam ajaran-ajaran negara. Buku pertamanya pada zaman kuno, abad pertengahan, abad ke-16 hingga abad ke-18. Buku keduanya semuanya mencakup kepada abad ke-19. Selain itu, buku keduanya ini menggunakan dasar-dasar waktu yang menulis ajarannya. Selain itu, dalam bukunya menambahkan klasifikasi dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Kant, Fichte, dan Hegel. Lalu ada tokoh yang bernama George Hassabin. Dia dalam bukunya tentang Story of Political Theory membagi ajaran-ajarannya menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian Theory of the City State. Lalu yang kedua ada Theory of the Universal Community. Yang ketiga ada Theory of the National State. Lalu ada pakar berikutnya yaitu Hermann Heller. Dia membagi 2 metode. Yang pertama metode rasional normatif, dan kedua metode histori sosiologis. Metode ini yang dikenal dalam literatur politik pada abad ke-17 dan ke-18. Lalu ada Profesor Mr. Djoko Sitono, merupakan tokoh hukum dari Indonesia. Beliau merupakan menggunakan metode Keynes Verkijiging, yang merupakan ada empat metodenya, seperti membentuk suatu persoalan. Lalu yang kedua menggunakan hipotesis, yang ketiga persoalannya itu dipakai untuk peneliti, terus hasilnya itu disusun ke dalam suatu sistem. Yang kedua lalu ada dua aliran besar. Yang pertama aliran normatif yuridis, dan kedua aliran empiris genetis. Aliran normatif yuridis ini memakai metode normatif rasional. Yang kedua, aliran empiris genetis ini menggunakan metode historis sosiologis. Dua aliran ini merupakan aliran terbesar. Aliran normatif yuridis ini aliran yang pertama. Normatif yuridis ini merupakan mengkaji fenomena negara dari sudut pandang hukum. Lalu empiris genetis ini menelaah negara dari sudut pandang realita yang dapat diamati oleh panca indera itu sendiri. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah hukum kodrat, hukum Romawi, filsuf Kant, dan filsuf Hegel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Wahyu Prakoso, mahasiswa STIH IBLAM. Saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi ilmu negara.
Bagaimana metodologi ilmu negara itu bekerja? Jadi, cara bekerja yang digunakan oleh para negarawan dalam menyelidiki hal-hal tentang negara, yaitu memikirkan dengan pertama, description, kedua, analisis, ketiga, evaluasi, keempat, pencakupan dalam teori, serta mengumpulkan data-data survei, riset, dan data atau sampling. Metode-metode yang pernah digunakan atau masih digunakan sampai sekarang oleh negarawan dalam menyelidiki tentang negara, di antaranya pertama, metode eksperimen, kedua, metode histori, ketiga, metode perbandingan, keempat, metodologi sosial, kelima, metodologi biologis, dan terakhir adalah metode legal. Selain dari metode-metode yang baru saya sebutkan tadi, juga terdapat metode yang bernama deduktif dan induktif, di mana metode deduktif mengacu pada jiwa seseorang, sedangkan metode induktif mengacu pada material atau benda. Fase perkembangan pikiran manusia dari zaman dahulu hingga sekarang dapat berkembang itu dibagi menjadi 3 fase. Pertama, fase religius, di mana pada waktu itu, pada zaman dahulu, gejala-gejala politisnya itu disebabkan oleh hal-hal yang berbau dengan hal gaib, atau bisa kita sebut dengan kepercayaan. Kedua, fase metafisis, di mana negara dianggap sebagai bangunan manusia yang paling sempurna. Ketiga, ada fase positif, di mana negara itu sudah dianggap sebagai bangunan manusia, dapat dinilai, dapat diperbaiki, dan dapat dieksperimentasi yang empiris. Lalu, ada 2 aliran besar yang dianut oleh negara-negara pada saat ini. Dan salah satunya adalah normatif yuridis. Apa itu normatif yuridis? Normatif yuridis merupakan metode yang berdasarkan rasio atau logika saja dengan menjauhkan diri dari kenyataan. Jadi, cara berpikir yang abstrak. Jadi, di mana kita berpikir itu melalui pikiran-pikiran yang logis saja. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi aliran yuridis normatif ini. Pertama, yaitu hukum kodrat. Kedua, hukum Romawi. Ketiga, filsuf Kant. Dan yang terakhir adalah filosof Hegel. Mari kita bahas tentang hukum kodrat. Pertama adalah hukum kodrat. Hukum kodrat merupakan hasil ciptaan kaum Stoa di Yunani dengan pimpinannya bernama Zeno. Ajaran dari kaum Stoa meneruskan ajaran Plato dan Socrates, tetapi sudah bersifat kosmopolitisi, tidak terbatas kepada orang Yunani saja. Jadi sudah mulai diterapkan dengan berpikiran luas secara menyeluruh. Bagaimana sih orang-orang ini menyusun ajarannya? Pertama, dia menilai dari adanya hukum abadi. Hukum abadi ini dari budi manusia. Manusia itu adalah sebagian dari alam. Alam ini adalah sama saja dengan Tuhan. Manusia itu adalah sebagian dari Tuhan. Budi manusia adalah sebagian dari budi Tuhan. Dan yang terakhir adalah hukum abadi timbul dari budi Tuhan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari hukum kodrat kaum Stoa ini adalah, pertama, hukum kodrat dianggap sebagai hukum yang dapat hidup dengan tenaga sendiri tanpa memerlukan hal-hal lain, karena bersandar pada budi manusia yang sama di mana saja. Karena bersandar pada budi manusia, hukum kodrat ini merupakan hukum yang bersifat cita-cita, atau bisa disebut dengan Ledroid ideal. Kaum Stoa sesungguhnya mencari dasar hukum bagi hukum kodratnya, berusaha menghalalkan pendirian mereka yang menyatakan bahwa ada hukum yang berlaku abadi itu. Lalu ada ajaran lain yang itu ajaran Caesarismus. Ajaran Caesarismus ini adalah ajaran yang beranutkan kekaisaran, di mana ajaran Caesarismus ini berusaha untuk menghalalkan kekuasaan yang ada pada kaisar dan persoalan penghalalan kekuasaan kaisar yang timbul dalam sejarah politik Romawi. Karena pada saat itu kaisar ternyata memegang seluruh kekuasaan dalam tangannya. Sedangkan sebelumnya, pada waktu prinsipat Caesar, hanya merupakan prismus inter pares saja. Lalu ada ajaran perjanjian, di mana ajaran perjanjian ini adalah ajaran yang menganut di mana semua ini ada dasarnya, ada hukumnya,
dan ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Mungkin sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik untuk kita semua kapanpun dan dimanapun kita berada. Bukan sebuah rahasia lagi, pada tahun 1945 Indonesia telah menyatakan menjadi sebuah negara. Dari peristiwa ini, marilah kita pelajari bagaimana timbulnya sebuah negara, asal-usul negara, dan sampai terbentuknya sebuah negara. Saya Abdul Yazid Muta'ali, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Mari kita bahas poin-poin tersebut dalam video ini. Timbulnya negara. Timbulnya negara terjadi atas kehendak Tuhan. Apabila suatu ketika terpenuhi unsur-unsur negara, yaitu rakyat, daerah, dan juga pemerintahan yang berdaulat. Timbulnya negara juga dikemukakan dalam beberapa teori. Yang pertama, teori ketuhanan. Yang kedua, teori perjanjian. Tiga, teori penaklukan. Lalu, asal mula negara. Asal mula negara terbagi dalam beberapa teori. Yang pertama, teori ketuhanan atau teokratis. Teori ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi memang sudah kehendak Tuhan. Demikian pula juga dengan negara. Teori ini tercantum dalam Undang-Undang 1945, di mana disebutkan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa atau by the grace of God. Yang kedua, teori kekuasaan. Teori ini negara terbentuk karena adanya kekuasaan yang berasal dari mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat. Dalam teori ini negara terbentuk karena sekelompok manusia yang semula masing-masing hidup sendiri-sendiri mengadakan perjanjian untuk membentuk organisasi yang dapat menyelenggarakan kepentingan bersama. Teori ini dipelopori oleh Thomas Hobbes. Yang keempat, teori hukum alam. Menurut teori ini, terbentuknya negara dan hukum dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri-sendiri. Teori ini pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles. Yang kelima, teori organis. Negara diibaratkan sebagai manusia yang diliputi hukum perkembangan hidup. Artinya negara dapat lahir, tumbuh berkembang, dan juga mati. Yang keenam, teori patrilineal dan matrilineal. Teori ini menganggap negara timbul dari kelompok yang dikuasai oleh garis keturunan ayah dan juga garis keturunan ibu. Lalu selanjutnya kita bahas terbentuknya negara. Terbentuknya negara terbagi dua. Yang pertama, secara premier. Terjadinya negara secara premier yaitu secara bertahap, dimulai dari adanya masyarakat yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak sama sekali dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Poin kedua, secara sekunder, yaitu terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Maka pengakuan dari negara lain ini merupakan unsur penting. Demikian itu aja proses asal mula negara presentasi dari saya. Semoga kalian semua sehat-sehat dan salam sukses untuk kalian semua. Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.